Agus Suryanto lahir di Desa Bedaka, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 16 Februari 1968. Ia merupakan lulusan S1 ISI Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ia juga banyak aktif di berbagai kegiatan kebudayaan, dimulai menjadi fotografer profesional di Yogyakarta selama 15 tahun, kemudian aktif menjadi narasumber seni budaya tradisi seperti di UGM, Tembi Yogyakarta, Bentara Budaya Yogyakarta, Lengkong Cilik Semarang, dan Unsik Wonosobo. Suami dari Siti Fitrohayati ini juga mengisi pelatihan pariwisata dan ekonomi kreatif di beberapa daerah seperti di Raja Ampat, Papua, Belitung, Palopo, Sulawesi, Tuban, dan tentu di wilayah Kabupaten Wonosobo. Untuk mengenal Agus Suryanto secara mendalam, tim Web TV Wonosobo telah menghadirkan Agus Suryanto dalam program Cermin, cerita motivasi inspiratif, episode Agus Suryanto. Agus Suryanto. Ya, Mbak Nana, apa kabar? Sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah, masih berbentuk lemari 2 pintu ini. Itu menandakan sehat pastinya ya, Pak ya. Insya Allah. Ini Nana datang ke sini langsung salfok nih, Pak, alias Gimana, salfokus. Gimana, Mbak? Karena melihat di belakang kita nih ada lukisan keren-keren banget loh, Pak. Nah, ini Luar biasa. karya-karya teman-teman komunitas seni air gunung, Mbak. Ah, gitu ya. Ya. Boleh nggak Pak diceritain satu-satu? Boleh, Ini boleh. lukisan apa dulu nih, Pak? Yang atas ini kan tokoh proklamator kita ya, Iya. Presiden Soekarno, dan ya dilukis dengan apa? Kalau ini disebut realis kontemporer. Realis kontemporer. Ya, betul. Jadi ini dikombin dengan rerumputan. Karena ini ingin bercerita Bung Karno itu tokoh yang lahir dari rakyat dan kemudian dia pengabdiannya juga seluruh hidupnya diberikan untuk rakyat. Wah, luar biasa. Jadi ada filosofinya ya, Pak ya. Karena setiap lukisan pasti ada Ada ceritanya. ya, Pak, ya. Demikian juga yang lain, Mbak. Nah, ini yang bawah apa Yang ya, Pak? ini ya, ini karyanya Mas Wilasito. Ini juga waktu itu kita pamerkan di Limanjawi Art Space Wow, di Borobudur. Ini bercerita tentang seorang ayah. seorang ayah. Iya, seorang pekerja keras. Ini kan bawahnya digambarkan apa kayak lahan yang kering ya, tanah kering itu penggambaran kerja yang membutuhkan semangat, perjuangan dan sebagainya. Nah, di otaknya, di kepala itu yang terpikir hanya keluarganya. Wow, luar Artinya biasa. dia ini kan ada gambaran elang yang membawa makanan itu. Bawa ikan buat Ya, anak-anaknya ya gitu bawa ikan ke anak-anaknya. Terpikir apapun yang kita kerjakan semuanya untuk anak-anak gitu. Intinya kayak Luar gitu. biasa. Terus kalau yang di sampingnya apa Nah, nih, Pak? yang di sebelah sini ini menggambarkan eksploitasi perempuan. Jadi banyak yang jadi korban adalah kalangan perempuan. Kalangannya Nana. Iya, betul. Jadi korban. Mungkin kalau laki-laki nggak menarik ya. Jadi secara alamiah. Jadi yang banyak jadi korban itu kenapa kemudian kostumnya kayak orang pedesaan. Ya. Jadi Pakai jaring iya, gitu ya, Pak ya. banyak yang jadi sasaran adalah orang-orang terutama di kalangan pedesaan. Misalnya dijanjikan kerja di kota dengan gaji yang besar, ternyata setelah sampai kota kemudian dia Jadi dipekerjakan jadi korban gitu ya. di hal-hal yang lain atau jadi ya luar biasa. Ini filosofinya Iya. sangat mendalam ya. Dan Iya, ini karya coba. dari Teman-teman komunitas seni air gunung. komunitasnya ya. Iya, Luar biasa. Wonosobonya. Nah, tadi yang Soekarno ini karya siapa, Pak? Ini karyanya Mas Gofir. Mas Gofir itu dia seorang tukang kayu, hanya lulus SD, Mbak. Wow. Tapi talentnya ternyata dia nggak kalah dengan teman-teman yang belajar di perguruan tinggi seni rupa dan sebagainya. Keren. Kalau Iya. ini yang tentang ayah? Nah, Mas Wilas ini sempat kuliah di ISI Jogja. Oh, gitu. Ya, makanya konseptualnya juga menarik juga. Mas Tunar ini sebaliknya seorang petani. Oh, Dia kalau pagi sampai siang tuh banyak berkutat dengan dunia perkebunan karena dia harus mencari rumput, menanam tembakau, menanam lombok dan sebagainya. Nanti sore dia melukis dan karyanya juga luar biasa. luar biasa. Ini selain ada 3 lukisan ini masih Ada banyak ya. sekali lukisan. Ada karyanya Mas Aji Dharma, ada Irawan, ada banyak pelukisnya Banyak ya. sekali.
Kalau tadi sudah berbicara tentang lukisan-lukisan karya teman-teman ya Pak ya. Kalau Pak Agus sendiri pernah melukis apa saja Pak? Saya dulu hobi melukis memang dari kecil. Jadi kebetulan di keluarga saya ya, ibu saya itu seorang ibu rumah tangga tapi multi talent. Kalau nggambar juga bagus, dan masak juga jago gitu. Jadi terus kalau mau tidur ibu sering nyanyi mocopatan. Makanya beberapa lagu mocopatan pun saya nyantel di sini gitu. Karena dari Masih kecil ingat, sudah ditanamkan ya Pak, seperti itu. Kemudian kalau bapak itu juga sama. Bapak itu seorang pengurus perkebunan teh di Perkebunan Teh Bedakah, Tambi, pemimpin kebun ya. Tapi beliau juga suka dengan dunia seni. Jadi dulu mengundang seorang guru pelatih tari, diundang ke rumah untuk melatih seluruh keluarga. Wow, luar Jadi biasa. keluarga saya, kakak-kakak saya rata-rata jago nari semua. Ada satu orang sampai jadi pelatih tari gitu. Jadi memang dari orang tua itu sudah menanamkan rasa cinta akan Iya, seni betul. budaya ya Pak Iya, ya kepada dan- anak-anaknya. Iya, Gitu. betul Jadi, itu. boleh dong Pak diceritain gimana nih masa kecilnya Pak Agus Iya. tentang seni dan budaya Ya. gitu Pak. Nah, dari sering oret-oret sederhana ya di pelajaran-pelajaran sekolah sampai ke SMA juga teman-teman mengenal saya anak yang hobi gambar gitu kan. Salah satu yang bakat gambar nggak cuma saya ya, tapi waktu itu salah satu anak yang dikenal bisa gambar lah. Oh iya, kalau saya Tapi teman gini, Mbak. kelasnya Pak Agus pasti saya bilang Iya. hebat gitu. Cuman kacaunya itu kalau di SMA itu kan gini, kadang-kadang kita gambarin temen gitu kan kalau ada tugas. Sampai yang konyolnya kadang-kadang malah tugas saya sendiri sering kelewatan. Jadi begitu keluar raport nilai saya merah sendiri malah. Oh gitu. Jadi nilainya teman-teman tinggi semua. Bagus semua. Nah ini nggak bisa dicontoh yang ini. Jangan dicontoh ya yang Jadi itu ya. contoh. Nah, terus dari sana kemudian saya lanjut ke ISI. Saya mengambil program studi seni grafis Oh, di isi mana? Seni Rupa, ISI Yogyakarta. Oh, isi Jogja ya. Iya. Seni grafis itu masuk seni murni. Jadi seni murni ada lukis, grafis dan patung ya. Salah satunya grafis. Jadi kalau materi dasarnya sama. Berarti Fine art, ya. berawal dari memang hobi dari kecil itu sebenarnya dari kecil sudah dibiasakan sama Iya, orang tua betul, ya mengenal betul. seni dan Iya. budaya, lalu lama-lama menjadi suka, terus SMA jadi Iya. ahlinya Iya. lukis Iya, dan SMA gambar mulai gitu ya. lukis, kita Akhirnya juga- memantapkan diri untuk masuk ke seni di bidang seni rupa Iya, pastinya ya betul. Pak ya. Di SMA sempat pameran beberapa kali di Wonosobo. Masih SMA udah pameran Ya, Pak? dengan teman-teman. Waktu itu banyak karya-karya reproduksi di sini rata-rata, tapi saya sudah mulai membuat karya-karya konseptual, meskipun sederhana dengan media pensil, cat air, karena cari media lukis itu di sini juga susah. Iya. Jadi sampai sekarang pun teman-teman ini kalau mau melukis juga harus ke Jogja. Dan padahal talentnya anak-anak Wonosobo itu luar biasa banget, banyak yang hebat-hebat lah. Iya. Ya. Terus berarti berawal dari memang suka Iya, dulu gitu iya. ya Pak ya. Kalau misalkan kita cuma suka aja tanpa belajar kan susah mungkin ya Pak ya. Gini, Mbak. Nah gimana tuh Iya. awalnya kok Bapak akhirnya bisa membuat lukisan dan masuk ke dunia seni rupa yang Iya. sampai sehebat ini Pak? Ya, jadi gini, saya itu punya prinsip orang hebat itu tidak ada, yang ada orang terlatih. Oh betul. Ya, jadi sebenarnya orang yang disebut orang berbakat itu bukan karena tiba-tiba dia lahir menjadi orang berbakat, enggak, karena dia latihan terus-menerus. Terbukti dengan teman-teman ini yang backgroundnya bukan seni ya, teman-teman di komunitas seni art gunung ini backgroundnya bukan sekolah seni, tapi ketika mereka dilatih, diberi ruang untuk berkarya. Dan memang saya berharap di Wonosobo suatu saat ya ada ruang publik yang bagus, entah itu berupa galeri yang representatif, gedung kesenian yang representatif, sehingga bakat-bakat seni di Wonosobo itu bisa tersalurkan dengan lebih baik. Kalau Pak Agus sendiri otodidak awalnya atau Ya, berguru kepada siapa? semua orang rata-rata otodidak. Saya dulu juga otodidak, tapi kemudian ketika masuk ISI mulai mengenal dunia akademisi teknik-tekniknya ya, seni. gitu ya. Jadi dan pengetahuan teknis seni rupa yang saya peroleh di ISI itu yang saya transfer ke teman-teman di sini, di komunitas seni, terutama di komunitas seni art gunung. Ya, Nah, ya. tapi kalau tentang Pak Agus sendiri nih, perjalanan berarti total sudah berapa puluh tahun Pak bergelut di bidang seni? Saya lahir Khususnya seni rupa. 1968 ya. 1968. Jadi relatif kalau dari ya sebenarnya mulai menonjol itu mulai SMP. SMP. Ya, Dari meskipun SMP? senangnya itu dari SD sudah Iya. sudah Tapi lebih
fokus ke seni rupa mulai itu ya, kalau SMP dulu ya, hampir Pak, ya? setiap hari suka nambah. Selain itu hobinya kalau dulu ya dari SD sampai SMP itu jaring ikan. Oh wow. Saya tukang jaring ikan, tukang mancing dulu. Sampai sekarang Ya, apakah masih udah nggak. bertahan, Begitu Pak? mulai SMA hobinya ganti ke selain seni, saya ganti olahraga jadi bulu tangkis, voli, basket juga. Saya kalau di SMA julukannya mandor basket dulu. Teman-teman karena sering memprovokasi, ayo teman-teman ayo udah latihan basket ya kan. Sampai jadi mandor basket ya Julukan julukannya teman-teman ya. gitu. Ini mandor basketnya di. Jadi udah Ya. tertanam bahwa kayak Agus mandor basket gitu ya, Ya, kasarannya. cuman memang saya sayangnya nanggung semua, jadi nggak ada yang sampai prestasinya luar biasa di bidang itu. Jadi Pak Agus ini selain hobi, bukan hobi lagi, memang sudah seperti mendarah daging di seni, Ya, seni, juga ya, ada betul. bakat olahraga juga ya Pak ya. Kalau Minat olahraga sebenarnya, lebih ke minat hobi, ke gitu, hobi, hobi ke olahraga. Terus ada hobi lain lagi nggak Pak selain olahraga? Baca buku. Baca buku, Ya, baca luar buku saya biasa. senang sekali. Kebanyakan Dan itu orang juga gini Mbak, saya dari SMA itu kan sampai SMA itu terhitung saya sekolah juga nggak begitu serius, dan itu sebenarnya rugi banget ya. Ketika saya kuliah, ketika ngobrol dengan teman-teman itu saya nggak sering, kadang-kadang nggak bisa ngikuti dan kurang nyambung karena saya dulu sekolahnya asal-asalan lah, nggak serius. Nah ini makanya penting ya buat adik-adik itu ketika belajar dari SD sampai SMP SMA ya harus diseriusi semuanya. betul. Kalau saya agak terlambat, tapi ya meskipun terlambat masih beruntung masih sempat banyak membaca. Jadi suatu saat ketemu teman yang ketika ngobrol dia gini langsung keras, kamu kayaknya kulanit banget sih, kamu kayaknya bego gitu kan. Langsung gitu, saya waktu itu sakit hati banget. Terus saya berpikir, oh saya harus belajar, saya harus banyak baca. Sekarang ini saya berterima kasih banget sama teman saya itu. Berterima kasih, untungnya saya dibilangin bego Iya. gitu kan. Jadi saya, terpacu iya, gitu ya, terpacu Pak, ya? untuk banyak baca. Betul Nah sekali. itu jadi kadang-kala cara alam atau lingkungan mengingatkan kita itu tidak selalu dengan cara-cara yang selalu nampak manis, Iya. kadang-kala dengan cara yang menyakitkan itu banyak hal yang kemudian bisa membangun diri kita sebenarnya. Nah, terus ngomongin hobi, terus juga bidang seni yang Bapak geluti. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, memaknai seni, khususnya seni rupa itu apa sih Pak Ya. buat Bapak? Seni itu secara umum kan bagian dari media ekspresi seseorang ya. Kalau fine art itu tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan personal ya. Tapi kalau di seni sendiri ada fine art, ada seni terapan. Seni terapan itu ditujukan untuk membuat karya yang dasarnya adalah kesalahan orang. Seperti desain misalnya. Ketika foto pun sama. Saya ketika bikin karya fine art fotografi, ya pokoknya saya seneng. Orang lain silahkan lihat foto karya saya kayak gini. Tapi ketika saya kerja di seni terapan, misalnya saya pernah motret bandara gitu ya. Ya mau nggak mau, saya harus memuaskan mereka. Mereka inginnya seperti apa, itu yang saya puaskan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kapan kita bikin karya fine art, kapan kita bikin karya seni terapan. Yang utama yang tadi saya garis bawahi itu, Iya. seni itu tempat untuk mengekspresikan diri. Betul. Wah, luar Betul. biasa. Dan yang dua, selain tempat untuk mengekspresikan diri adalah tempat untuk berbagi. Tempat untuk Jadi saya punya pandangan seni itu mestinya tidak beda dengan profesi yang lain. Iya. Kalau karya seni kita tidak memberikan kebaikan buat lingkungan, buat orang lain ya buat apa Iya. gitu. Jadi seni pun juga harus mempunyai visi untuk melakukan perbaikan, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Nah, Pak Agus sendiri merasakan perbedaan Pak Agus yang dulu dan sekarang ini apa Pak? Ya, kalau dulu sampai SMA saya banyak produksi karya lukis, jadi teman-teman angkatan lama lebih mengenal saya di dunia seni lukis. Tapi setelah saya kuliah banyak orang mengenal saya di bidang fotografi. Fotografi, Ya, wah ada nah, lagi nih yang betul. baru. Tapi kemudian kalau sekarang teman-teman lebih melihat saya sebagai apa ya, orang yang bisa mendorong, memotivasi teman-teman, Menaungi, mewadahi teman-teman untuk berkarya. Terus, Nah, masuk ke orang-orang yang dinaungi Bapak nih. Jadi Yeah. kan di awal juga kita sudah Yeah. menyebutkan tentang komunitas-komunitas Yeah. seperti itu ya Pak Betul. ya. Ada komunitas apa saja sih Pak yang Yeah. dinaungi Bapak, khususnya Yeah. yang di bidang seni rupa? Ya,
Saya mendirikan komunitas lukis kaca Jidorpora itu. Komunitas saya lukis kaca Jidorpora. Ya, dan itu kita sempat saya bawa pameran di Bentara Budaya Jogja. Wow. Nah waktu itu salah satunya juga kita mengangkat teman-teman yang di Wonosobo, ada Pak Tris Ponowadi, ada Mas Bantian, ada Mas Beni. Nah Pak Tris dari Jogja itu sempat diboyong oleh Bentara Budaya Jogja ke Bentara Budaya Jakarta, dan itu mulai membuka peluang keluarga Pak Tris Ponowadi waktu itu ke skup nasional, jadi banyak diliput televisi, majalah dan sebagainya. Itu lukisan kaca. Kemudian dari sana saya mendirikan lagi komunitas yang lain. Apa itu? Ada Paguyuban Tosan Aji Pakuwojo. Tosan Aji Ya, Pakuwojo. Itu bergerak di bidang pendalaman pembelajaran tentang Tosan Aji. Tosan Aji itu bisa perkerisan, bisa masalah pedang, tombak, tapi barang-barang lama ya. Dan kita lebih fokus ke eksoteri bukan isoteri. Eksoteri itu pendalaman tentang tangguh, dapur, pamor, terus eranya zaman apa, besi apa, sampai sandangan, jadi persoalan warangka, keris dan sebagainya gitu. Berarti barang-barang antik ya Pak ya? Iya betul, salah satunya juga saya jadi ketua Paguyuban Paseban itu, Paguyuban Pedagang Antik Wonosobo. Nah selain ada komunitas apa lagi Pak? Saya mendirikan lagi Wikraf. Wikraf itu mengumpulkan perajin Wonosobo. Kerajinan apa aja yang ada di sini? Wonosobo banyak, ada kerajinan daur ulang dari sabut kelapa, ya dari kayu-kayuan, ada pembuatan topeng lenggeran Wonosobo, ada kerajinan dari batok, macam-macam. Banyak sekali memang ya. kerajinan yang ada di Wonosobo ya Pak ya. Jadi, memang ternyata wah dari barang-barang yang mungkin kita anggap biasa atau mungkin kadang malah kita buang begitu saja, di tangan mereka itu bisa disulap menjadi hal yang luar biasa kerennya. Itu prinsip seni kan seperti itu. Sebuah kayu yang tadinya di pinggir jalan nggak dilirik orang, ketika sudah disentuh oleh seorang seniman, tiba-tiba nilai ini jadi naik, jadi barang yang mahal. Dan bahkan kadang peminatnya itu tidak sayang untuk memberikan harga yang fantastis gitu ya Pak ya. Bukan dinilai dari bahannya, tapi dinilai dari seninya gitu ya Pak ya, keterampilannya. Seni gitu. Dan kadang-kadang sebuah karya seni ada konsep, ada pesan di dalamnya. Itu yang sebenarnya kadang-kadang nggak bisa dinilai diukur. Seperti gitu. yang filosofi tadi lukisan dijelaskan ya Pak ya. Betul. Keren banget. Terus saya masih lagi aktivitas lain mendirikan Wonosobo Heritage. Wonosobo Heritage. Apa itu Pak? Ya, jadi ini kumpulan teman-teman muda Wonosobo yang hobi, yang punya visi sama untuk mendokumentasikan, untuk melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia, khususnya kepustakaan yang ada di Wonosobo. Oh, keren sekali. Konteks kepustakaan ini kan bukan hanya konteks keris itu enggak. Jadi semua benda cagar budaya yang ada di Wonosobo itu didokumentasikan oleh teman-teman, dikaji, dan teman-teman berusaha bagaimana barang-barang itu tetap aman itu. Contohnya Pak, kalau yang sudah didokumentasikan yang ada di Wonosobo. Ada banyak teman-teman Wonosobo Heritage itu sudah membukukan satu buku. Ada bukunya di sini? Ini belum, tapi mungkin suatu saat ada ulasan khusus. Saya kira lebih menarik ya tentang. Dan saya juga aktif di klaster wisata berbasis desa wisata. Jadi kita sering ngisi-ngisi pelatihan di desa-desa. Ya. Dan kadang ngisi pelatihan di desa itu juga memang lebih ke volunteeran teman-teman gitu. Ya, jadi memang kita melihat itu di Wonosobo punya banyak desa yang potensial, yang sebenarnya bisa dibangun menjadi tujuan wisata yang menarik. Nggak cuma wisata destinasi tempatnya, tapi juga banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalamnya ya Pak ya. Kita juga sudah mengeksplorasi beberapa desa di Wonosobo yang mungkin awalnya kita hanya tahu itu cuma menang wisatanya aja itu cuma menang aja. Tapi ternyata setelah dikupas lebih dalam, wah luar biasa potensinya. Budaya seperti topeng lenggeran itu sudah saya tulis di buku saya ya. Nah, boleh nih kita angkat ya Pak ya. Boleh, silahkan. Yang ini? Ya. Itu parikan topeng lenggeran, ini berisi tentang parikan-parikan yang ditemukan dalam pertunjukan seni tari topeng lenggeran. Ternyata filosofinya juga luar biasa, banyak pesan-pesan yang menarik buat kita, buat
para kaum muda, buat masyarakat juga ada di dalamnya. Nah, sebelum kita bahas Ya. lebih dalam tentang Ya. buku nih Pak, Ya. tadi sudah ada beberapa komunitas yang disebutkan. Ada Ya. lagi nggak Pak komunitas lain Ya. yang belum disebutkan? Jadi saya mendirikan lagi paguyuban Jemparingan. Jemparingan, apa itu? Kalau Jemparingan Nana itu jempalitan panahan Pak. Jawa. Ya. Kalau Nana jempalitan. Jemparingan itu panahan Jawa. Jadi Panahan Jawa. ya, Wah. ya paguyuban Jemparingan Jogonegaran namanya. Paguyuban Jemparingan Jogonegaran. Jogonegaran. Ya. Kalau Nana paguyuban Jempalitan, enggak Jogo apa-apa. Nah itu gini, kalau perbedaan panahan umumnya yang atletik dengan Jemparingan Jogonegaran, kalau yang panahan umum itu lebih ke prestasi yang sifatnya olahraga. Kalau di Jogonegaran itu ya olahraga, tapi dari bobot timbang budayanya lebih besar. Jadi ketika panahan, teman-teman juga harus pakai pakaian adat Jawa semua. Jadi pakai pakaian Wajib adat, tapi pakai- manah. iya, Waduh, dengan panah. berasa Panahnya juga nonton-nonton. panah Jawa dari bambu. Terus sasarannya bandulan, pakai bandulan. Oh, gitu. Iya. Kalau lomba juga menarik Mbak, karena hadiahnya kadang-kadang kambing, ayam, gitu ya. Sangat Seru banget, kearifan ya. lokal banget ya Pak Iya, ya, luar iya, biasa. Ini menarik banget Iya. buat kita nanti juga kapan-kapan liput Iya, ya Pak ya, siap, luar iya. biasa. Iya. Kalau tadi ada panahan gitu, pasti sangat menarik. Pak, apalagi kalau pakai kebudayaan Jawa. gitu ya Iya, Pak ya, luar iya. biasa. Nah, Nah, saya juga dengan teman-teman mendirikan Mas Sastro, Mas Sastro, ya, apa itu Pak? masyarakat adat seni budaya Wonosobo. Luar Saya di biasa. sana jadi salah satu penasihat, itu menggabungkan berbagai potensi seni budaya Wonosobo. Kan Wonosobo ada Lenggeran, ada Wulang Suno, ada Dolala, ada Cepetan, Cekak Mondol, Dan itu semuanya ada bergabung. kuntulan, macam-macam sekali. Ya. Nah itu teman-teman ini digabungkan, terus ternyata potensinya juga benar-benar luar biasa. Ini makanya kemudian saya berharap banget pemerintah sudah harus punya gedung Iya. kesenian yang representatif buat teman-teman tuh. Itu yang saya harap banget. Oke. Ya. Terus, Ada lagi Pak ya, komunitas lain nih? saya Banyak aktif sekali juga. ternyata, luar biasa. Aktif juga di Dewan Riset Daerah. Dewan Riset Ya, Daerah. itu di bawah Bapeda. Yang di bawah Bapeda di Dewan Riset Daerah sama di PEDEP. Ya. Oh, itu, Pak? Ya. PEDEP itu forum kayak pengembangan ekonomi. Oke, Ya. oke. Nah, ngomong-ngomong soal buku nih, ini udah penasaran karena Nana udah pegang juga ya. Nah, ternyata seperti yang tadi Nana sudah katakan nih ya, Pak Agus ini berawal dari dibilang tulalit, Ya. jadi rajin baca buku dan sekarang jadi penulis buku yang juga isi bukunya kan ada foto-fotonya tuh, itu juga kebanyakan hasil karya Pak Agus. Nah, kayak apa aja sih? Ada buku apa aja Pak yang sudah Bapak rilis? Tulis ya. Jadi ada berapa buku? Kadang ada yang saya terlibat di fotografinya. Kalau terlibat di fotografinya saya banyak di Jogja karena dulu waktu itu profesi saya sebagai fotografer 19 tahun di Jogja ya. Wow. Terus saya banyak mengerjakan karya-karya fotografi untuk katalog-katalog pameran seperti karya Entang Wiyarso. Entang Wiyarso sekarang tinggal di Amerika, jadi warga negara Amerika. Karyanya Fauzi As'ad itu tinggal di Liechtenstein, Swiss. Terus karya Pak G. Sidarto Sugio almarhum, Pak Nyoman Gunarsa pernah saya potret juga, Nasirun pernah. Jadi banyak mendokumentasikan karya-karya seniman. Termasuk dulu untuk foto-foto untuk buku pameran Indonesia ke Cina itu pernah. Wow. Jadi Termasuk itu, salah satunya ini di juga fotografinya. diabadikan di dan kalau bukunya. yang ini, yang sekarang ini fokus ke tulisan juga. Ke Jadi kontennya. ada foto dan ya lebih ke konten. Jadi kayak penjelasan dari foto yang ditampilkan seperti itu Pak. Bahkan foto itu menjadi hanya ilustrasi saja, lebih gitu. banyak ke kontennya. Jadi mungkin ini berkaitan dengan Ya. tadi yang menjadi Dewan Riset Daerah. Ya, Iya, betul. Ya betul. Jadi kayak salah satunya itu. jadi Bapak memang berawal dari suka meneliti seperti itu ya Iya, Pak. Meneliti ada apa aja sih budaya-budaya atau seni-seni yang ada di Wonosobo Ya. gitu ya Pak Jadi ya. di Wonosobo saya udah menuliskan Ada buku ini. ya Lalu? tarikan topeng Lenggeran, terus tari topeng Lenggeran, ada bundengan, Ada juga ya bundengan, kemudian ensiklopedia budaya Wonosobo seperti ini. Ini ya, keren banget. Seperti ini. ada juga yang ini apa Ini ini? dengan 3 penulis yang lain. Nah ini salah satu karya anak Wonosobo yang jadi cover ketika pameran di Jogja. Wah, luar biasa. Pameran di Jogja ini bareng-bareng dengan seniman dari Jogja dari manapun. Tapi kebetulan yang dipakai cover itu justru saat ini saya juga lagi ini mohon restu jadi menyelesaikan buku tentang sejarah Balon Wonosobo. Sejarah Balon Ya, Wonosobo. jejak sejarah Balon Kita nantikan pastinya buku terbaru dari Pak Agus. Ya. Dan kalau yang penasaran boleh ya Pak ya mendapatkan buku-buku Ya. ini agar Ya.
wawasan tentang Wonosobo itu semakin Ya, banyak. saya secara khusus juga berterima kasih pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo yang memberikan ruang dan memfasilitasi untuk pembuatan buku-buku budaya. Oke. Saya kira memang dokumentasi sejarah ini kalau nggak segera didokumentasikan, saya khawatir nanti terjadi ketika hilang terjadi kesenjangan pemahaman. Jadi sehingga anak-anak kita kelak tidak paham dengan warisan budaya bangsa kita sendiri. Baik Pak, terima kasih sekali. Ini sudah banyak sekali ngobrol tentang Pak Agus sendiri dan tentang seni rupanya sampai kepada komunitas-komunitas dan juga buku-buku karya Pak Agus. Tapi masih ada yang belum kita bahas, yaitu tentang fotografi. Nah, kita mau bahas tapi di video berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu, terus nyalakan tanda loncengnya. Jangan lupa juga like serta share video ini, komentar di bawah ini juga. Kalau mungkin kalian merasa, ini kontennya keren, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Agus, boleh sekali ya. Langsung aja komen di bawah ini, subscribe, nyalakan tanda loncengnya, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.